Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Gigi Gilang. Selamat datang di The Doctors. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang gigi sensitif. Gigi sensitif atau biasa disebut dengan dentin hipersensitif adalah kondisi di mana gigi yang mudah terasa linu apabila diberi rangsangan seperti dingin, manis, dan asam. Di mana rasa linu yang muncul memiliki karakteristik yang khas, yaitu pertama hanya muncul apabila diberi rangsang, yang kedua rasa linunya tajam, yang ketiga durasi linu yang sebentar, yang keempat linu akan segera hilang apabila rangsangan ikut dihilangkan. Kondisi dentin hipersensitif dapat terjadi dikarenakan terpaparnya permukaan dentin pada gigi dengan lingkungan luar. Dentin itu sendiri adalah lapisan kedua pada gigi yang terletak di bawah enamel, di mana dentin berhubungan langsung dengan pulpa atau rongga terdalam gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah. Sehingga rangsangan yang terjadi pada dentin dapat memacu saraf dan pulpa yang nantinya akan ditransmisi oleh otak sebagai rasa nyeri atau linu. Kondisi dentin hipersensitif dapat terjadi dikarenakan terpaparnya permukaan dentin pada gigi dengan lingkungan luar. Dentin itu sendiri adalah lapisan kedua pada gigi yang terletak di bawah enamel, di mana dentin berhubungan langsung dengan pulpa atau rongga terdalam gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah. Sehingga rangsangan yang terjadi pada dentin dapat memacu saraf pada pulpa yang nanti akan ditransmisi oleh otak sebagai rasa nyeri atau linu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyebab dentin hipersensitif. Dentin hipersensitif diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dentin hipersensitif dengan kavitas dan yang kedua dentin hipersensitif tanpa kavitas. Dentin hipersensitif dengan kavitas terdiri dari 5 macam, yaitu karies gigi, atrisi, abrasi, abfraksi, dan erosi. Yang pertama, karies gigi. Karies gigi disebabkan karena adanya sisa makanan yang berkolaborasi dengan bakteri di rongga mulut yang nantinya akan menghasilkan asam. Lalu asam tersebut akan menggerogoti permukaan gigi sehingga permukaan gigi akan terkikis. Ciri khas dari karies gigi itu sendiri adalah pada kavitas akan terdapat warna hitam yang artinya menandakan bahwa gigi tersebut terinfeksi oleh bakteri. Yang kedua, atrisi. Atrisi disebabkan karena permukaan enamel yang mengalami keausan akibat pergerakan rahang. Biasanya terjadi pada permukaan gigi yang bersentuhan dengan gigi antagonisnya. Yang ketiga, abrasi. Abrasi disebabkan karena permukaan enamel yang mengalami keausan akibat tekanan dari gerakan menyikat gigi. Biasanya keausan tersebut terjadi di area servikal gigi atau leher gigi dekat dengan gusi. Yang keempat, abfraksi. Abfraksi disebabkan karena permukaan enamel yang mengalami kerusakan akibat beban gigitan di mana area kerusakan letaknya hampir sama dengan abrasi. Namun, pada abfraksi akan tampak terbentuk cekungan yang lebih tajam. Yang kelima, erosi. Erosi disebabkan karena permukaan enamel yang terkikis akibat asam dari dalam atau luar tubuh tanpa disertai dengan adanya aktivitas bakteri. Seperti karena asam lambung, karena makanan asam, karena minuman asam. Area kerusakan pada erosi hampir sama dengan abrasi dan abfraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dentin hipersensitif tanpa kavitas. Dentin hipersensitif tanpa kavitas yang sering terjadi biasanya diakibatkan oleh 2 macam penyebab. Yang pertama, karena resesi gusi. Yang kedua, karena efek samping dari perawatan gigi. Resesi gusi adalah hilangnya atau tertariknya gusi ke arah ujung akar, sehingga mengakibatkan permukaan akar terpapar udara luar dan tidak terlindungi oleh gusi. Sedangkan perawatan gigi yang sering mengakibatkan dentin hipersensitif adalah perawatan scaling dan perawatan bleaching. Setelah sebelumnya saya menjelaskan terkait definisi dan penyebab dari dentin hipersensitif, kali ini saya akan menjelaskan terkait perawatan dari dentin hipersensitif.
Perawatan pada dentin hipersensitif yang pertama adalah melakukan penutupan pada permukaan dentin atau akar yang terpapar dengan udara luar. Penutupan biasa dilakukan oleh dokter gigi menggunakan bahan tambal glass ionomer semen. Perawatan yang kedua adalah mengeliminasi faktor penyebab dengan memberikan edukasi pada pasien untuk menghindari tindakan yang beresiko mengakibatkan dentin hipersensitif, seperti menyingkat gigi terlalu keras dan makan minuman asam. Perawatan yang ketiga adalah dengan memberikan bahan desensitasi pada gigi yang berfungsi mengurangi hipersensitivitas pada gigi. Pemberian bahan ini dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama in office, yang kedua at home. In office diaplikasikan langsung oleh dokter gigi di ruang praktek, sedangkan at home diaplikasikan sendiri oleh pasien di rumah seperti dalam kasus penggunaan pasta gigi untuk gigi sensitif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya dentin hipersensitif. Yang pertama, biasakan menyikat gigi dengan teknik yang benar dan waktu yang tepat. Teknik yang benar yaitu dengan prinsip seluruh permukaan terkena dan dengan tekanan seringan mungkin. Waktu yang tepat yaitu minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Hindari tidur dengan kondisi gigi yang belum dibersihkan. Yang kedua, hindari makanan dan minuman asam. Yang ketiga, segera periksakan ke dokter gigi apabila Anda mulai memiliki masalah pergerakan rahang maupun masalah terkait mengunyah makanan. Dan yang terakhir, apabila Anda sudah mulai merasakan gejala menyerupai dentin hipersensitif, segera ganti pasta gigi Anda dengan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif. Karena pasta gigi tersebut dapat berfungsi sebagai bahan desensitasi yang nantinya akan berguna untuk mengurangi sensitivitas dari gigi. Demikian penjelasan dari saya tentang gigi sensitif atau dentin hipersensitif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.